Hello Potatoes, hari ini kita akan bikin deck profile lagi. Hyper Potatoes Secret Recipe nomor 8. Jadi ini deck yang kemarin sebenarnya mau kupakai di regional yang penguasa langit ya. Cuma karena eventnya batal, ya sekarang aku akan share decknya ke kalian. Deck itu adalah Zoro Desi Tails. Ya, jadi nama decknya Zoro Desi Tails atau Zoroark Desi Duai Nine Tails ya. Sekarang kita akan langsung bahas aja kartu-kartu apa yang kupakai dan kayak gimana cara mainnya. Oke, namanya deck Zoro, kita pasti pakai Zorua dan Zoroark ya. Zoroark GX ini masih salah satu kartu terbaik sampai saat ini. Kita pakai 3-3. Kenapa? Karena dia punya ability penukar. Dapat digunakan satu kali saat giliran sendiri, buang satu kartu pegangan sendiri ke trash, kemudian ambil 2 kartu dari atas deck. Jadi discard satu kartu tangan, draw 2 kartu. Ini bagus banget buat kita ngegali deck ya, buat mencari combo piecesnya kita, buat jadiin Desi Duai, dan hal-hal penting lainnya lah. Terus yang kedua, kenapa kartu ini bagus banget, itu karena serangannya ya, pukulan liar 20 kali. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 dikali banyak Pokemon di arena sendiri. Itu termasuk Pokemon di bench dan juga Pokemon bertarung ya. Jadi kalau kalian punya Pokemon bertarung dan ada 5 Pokemon di bench, total damage yang bisa diberikan Zoroark adalah 120. Terus kalau kalian perhatiin energinya di sini cuma 2 energi bening ya. Jadi kalian bisa colok 1 kali energi bening ganda, Zoroark GX sudah bisa langsung nyerang. Dan 120 tuh angka yang bagus ya, itu bisa knockout sebagian besar non-GX. Makanya selain draw powernya kencang, attack-nya juga bagus. Next Pokemon pentingnya kita yang berikutnya adalah Rowlet dan Desi Duai. Kita nggak pakai Dartrix ya di sini karena aku nggak ada slot lagi sih, dan menurutku cukup lambat. Kita cuma perlu pakai 3 Rowlet dan juga 3 Desi Duai. Rowletnya biasa ya. Kalau untuk Desi Duai-nya ini, kenapa kita pakai? Kita fokusnya adalah di ability panah bulunya. Dapat digunakan 1 kali saat giliran sendiri. Letakkan 2 token kerusakan pada 1 Pokemon lawan. Jadi 2 token kerusakan itu artinya 20 damage ya. Dan ability-nya ini bisa aktif meskipun dia di bench ataupun dia di active. Kalau misalnya dia di bench atau di Pokemon cadangan, kalian bisa langsung tembak 20 damage ke salah satu Pokemon lawan yang mana aja. Oke, ability ini bakal bagus banget kalau nanti dikombinasikan sama Alolan Ninetales GX, yang nanti bakal kita bahas lagi ya. Terus sekarang kita akan lihat serangannya. Yang kedua itu pisau daun, 1 energi daun dan 2 energi colorless dengan 90 damage. Kita sih kemungkinan besar nggak bakal pakai serangan ini ya, tapi kita tetap boleh tahu karena sewaktu-waktu ada keadaan di mana kita terpaksa pakai serangan itu. Nah, terus kita lihat serangan GX-nya, perburuan gaib GX. Tambahan 3 kartu sukanya dari trash sendiri ke kartu pegangan setelah perlihatkannya ke lawan. Jadi kalian boleh ngambil Pokemon, supporter, trainer, item, stadium, energi, dan sebagainya ya. Cuma ini juga kemungkinan akan jarang kita pakai. Cuma worth mentioning karena ada situasi tertentu di mana kadang-kadang kita harus pakai. Next, kita masuk ke salah satu startnya ya, yaitu Alolan Vulpix dan Alolan Ninetales GX. Di sini aku pakai 2 yang Fairy dan 1 yang Water. Oke, aku mau bahas dulu dari Alolan Vulpix-nya ya. Alolan Vulpix-nya ini HP-nya 60 dan dia punya serangan petunjuk. Ini spesifik kalian harus pakai Alolan Vulpix yang serangannya petunjuk, oke? Karena petunjuk ini bagus banget ya. Dia buat nyerang nggak perlu energi. Nah, jadi kalau yang kosong seperti ini, itu nggak perlu energi buat nyerang. Tambahkan paling banyak 2 Pokemon dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Cara makainya itu biasanya kalau misalnya kita jalan kedua, kan udah boleh nyerang tuh. Kita taruh Alolan Vulpix-nya di depan, kita di belakang udah setup Zorua, setup Rowlet, setup Alolan Vulpix lain. Kita bisa pakai petunjuk buat ngambil Zoroark GX, ngambil Desi Duai GX, atau ngambil Alolan Ninetales GX, supaya di giliran berikutnya semua yang udah kita setup di belakang tadi bisa langsung kita ubahin. Ya, itu kenapa Alolan Vulpix-nya kita harus pakai yang petunjuk. Karena petunjuk ini sering banget ngefek di early game ya, bikin game plan kita tuh jauh lebih cepat. Jadi kita akan pakai 3 Alolan Vulpix yang petunjuk. Habis itu untuk Ninetales-nya kita pertama bakal lihat Alolan Ninetales GX. Ini cakep banget ya. Ini yang tipenya Fairy, dia kartu yang menurutku sangat jago ya. Pertama kita lihat ability-nya dulu, Tuntunan Misterius. Dapat digunakan 1 kali saat Pokemon ini dimainkan dari kartu pegangan sendiri untuk berevolusi pada giliran sendiri. Pemain dapat mengambil paling baik 2 kartu item dari deck sendiri ke kartu pegangan, perlihatkan ke lawan, lalu kocok deck. Oke, kita akan bahas kenapa ability ini jago sekali ya. Jadi target utama di deck ini yang biasa kita ambil pakai Alolan Ninetales GX Fairy ini adalah bola ultra atau bola timer ya, dan juga rare candy, permen langka. Jadi kalau misalnya kita turunin Alolan Ninetales, kita cari bola timer dan permen langka. Bola timernya kita bisa pakai untuk cari Desi Duai. Habis itu permen langka kita pakai untuk langsung ubahin Rowlet jadi Desi Duai. Makanya tuntunan misterius ini bikin
deck stage 2 jauh lebih cepat ya. Desi-2-nya ini benar-benar cepat banget, jadi kayak di turn kedua, turn ketiga biasanya kita udah punya 2-3 Desi 2 ya. Tergantung setup di turn satunya kita gimana. Nge-search 2 kartu spesifik itu sangat berdampak ke gamenya. Next, dia nggak cuma jago di ability, jadi serangannya juga jago ya. Kemarin ada yang nanya aku di Instagram, Kak itu Alolan Ninetales GX yang jago kepakainya itu ability atau serangannya? Kepake dua-duanya. Sekarang kita akan lihat serangannya, juga bagus banget ya. Angin bersalju, 1 energy fairy dan 1 colorless, memberikan damage 70 ke active Pokemon. Terus memberi kerusakan sejumlah 30 kepada 1 Pokemon cadangan lawan. Ini serangannya bagus banget buat di combo sama DC2IGX ya. Tadi kan DC2IGX bisa nembak ke bench lawan langsung ke belakang. Nah sekarang kita bayangin situasi misalnya lawan punya Jirachi di depan dan Jirachi di belakang. Terus kita punya 2 DC2IGX ya. DC2IGX-nya ini bisa nembak 2 kali ke Jirachi-nya lawan. Jadi Jirachi yang di belakang. Jadi Jirachi lawan yang di belakang udah kena 40 damage. Nah terus Alolan Ninetales GX ini bisa nyerang angin bersalju. 70 damage ke Jirachi yang di depan, 30 damage ke Jirachi yang di belakang. Dari satu serangan itu, kalian sudah bisa ngambil 2 knockout dan juga lawan kalian kehilangan 2 Jirachi. Dan ini gerakan yang powerful banget ya. Kalau kalian bisa pinter-pinter mainin pembagian damage-nya pakai Desi2i dan pakai Alolan Ninetales GX, itu nggak mustahil buat kalian bisa knockout 2 GX di waktu yang bersamaan. Cuma memang mainnya nggak gampang ya. Kalian harus pintar-pintar nge-spread damage-nya gimana. 20-nya ke siapa, 20-nya ke siapa, terus ini 30-nya juga ke siapa. Itu kalian benar-benar harus pintar-pintar banget mainnya. Next kita akan lihat serangan GX-nya ya, Sublimasi GX. Jika Pokemon bertarung lawan ada Ultra Beast, Pokemon tersebut KO. Ini GX attack yang lumayan bagus, tapi sangat kondisional ya. Jadi tergantung lawan kita main deck apa, kita boleh pakai atau enggak. Tapi kalau misalnya lawannya main Ultra Beast yang non-GX ya, kayak misalnya Basgarb, aku nggak gitu rekomen pakai Sublimasi GX. Sayang banget kalian cuma ngambil 1 prize card, habisin serangan GX-nya. Tapi kalau misalnya lawannya kayak Blacephalon GX, itu boleh banget dipakai ya. Lumayan take knockout 180 damage dengan gampang. Nah, kita akan pakai 2 Alolan Ninetales GX yang Fairy dan 1 Alolan Ninetales GX yang Water. Kenapa aku pakai yang Water? Sekarang kita perhatiin yang Fairy tadi ya. Yang Fairy tadi itu serangannya pakai 1 Fairy dan 1 colorless. Jadi dia butuh 2 attachment energy ya. Kita nggak bisa dalam satu giliran Alolan Ninetales GX-nya itu langsung nyerang. Jadi harus di-attach Fairy, giliran berikutnya attach sesuatu lagi baru dia bisa nyerang. Nah, sedangkan kalau Alolan Ninetales GX yang Water ya, serangan bilah S-nya ini kita bisa colok 1 kali doang pakai energi bening ganda. Jadi cuma 1 attachment, dia udah bisa langsung nyerang. Kasih 50 damage ke 1 Pokemon lawan. Terus kita juga lihat GX-nya ya. Jalan SGX ini juga serangan GX yang kuat banget. Pindahkan semua token kerusakan pada Pokemon ini ke Pokemon bertarung lawan. Pindahkan. Bukan memberikan kerusakan yang sama ya, tapi dipindahkan ya. Jadi kalau misalnya dia punya 10 token kerusakan, 10 token kerusakan itu dipindahin ke aktifnya lawan. Berarti dia HP-nya pulih lagi ke 210 dan gila itu kuat banget sih. Selain itu ada tambahan lagi di sini, dia tipe water. Jadi kalau misalnya lawan deck-deck tipe fire kayak misalnya tadi Blacephalon GX ya, bilah S-nya ini kalau ke Pokemon aktif bisa damage-nya 100. Alternatif yang bagus untuk ada di deck inilah menurutku. Kita punya 1 Pokemon tipe water ya. Next kita akan masuk ke Pokemon yang akan membantu. Yang pertama kita punya Yveltal GX. Ini pertamanya ide aneh ya. Aku waktu sebelum rampung mau bawa dia, kan seperti biasa aku kalau nyusun deck bakal discuss sama Darren, dan dia menyarankan bahwa Yveltal GX ini 1. Awalnya aku bingung kenapa, tapi habis dipikir-pikir Yveltal GX ini mantap lah. Kita akan fokus di serangan hitung mundur malapetaka GX ini ya. Jika Pokemon bertarung lawan memiliki tepat 4 token kerusakan, Pokemon tersebut langsung KO. Kalau teman-teman perhatiin tadi serangannya Zoroark, Desi2i, dan Alolan Ninetales itu rata-rata damage-nya kecil ya. Mereka susah banget buat ngalahin Pokemon-Pokemon yang HP-nya gede. Misalnya kayak Gardevoir GX, Metagross GX, Solgaleo GX. Itu susah banget buat di knockout. Apalagi kalau lawannya main Max Potion ya. Itu susah banget di knockout. Makanya kita play 1 Yveltal GX. Yveltal GX ini kita akan pakai untuk hitung mundur malapetaka GX ya. Nah, gimana cara kasih 4 token kerusakan? Itu mudah banget karena kita punya Desi2i GX. Jadi Desi2i GX nge-snipe 2 kali ke 1 Pokemon gede itu, misalnya ke Solgaleo ya. Habis itu Solgaleo GX-nya langsung kita hitung mundur malapetaka GX. Ya, jadi ini adalah
serangan GX yang paling kita incer ya di deck ini ya. Tapi kembali lagi tergantung lawannya. Kalau lawannya HP-nya gede-gede, sebisa mungkin kita simpan serangan GX buat dipakai sama Yveltal ini. Oke, next kita punya yang tidak boleh dilewatkan ya, yaitu Tapu Lele GX. Di sini aku pakai 2 Tapu Lele GX karena kita butuh banget supporter di turn 1 ya. Kalau kalian perhatikan, hampir semua engine utamanya kita itu Pokemon evolusi. Jadi, kita benar-benar harus di giliran pertamanya kita set up bench kita sebagus mungkin. Supaya di giliran kedua, semua Pokemon itu udah bisa mulai berubah dan kita udah bisa mulai jalanin game plan-nya kita. Makanya aku pakai Tapu Lele GX-nya 2, karena kita mau di giliran pertama, kita dapat supporter dan kita bisa langsung set up board kita sebagus mungkin. Oke, aku pakai 2. Dan Pokemon yang terakhir, aku pakai 1 Ditto Prism Star ya. Ini sama, kalau kita perhatikan fokus engine-nya kita itu sebagian besar stage 1. Jadi Zoroark GX stage 1, Alolan Ninetales GX juga stage 1. Makanya kita bawa Ditto Prism Star ini. Ditto Prism Star ini punya ability evolusi bebas. Pada giliran sendiri, Pokemon ini bisa melakukan evolusi dengan meletakkan Pokemon stage 1 dari kartu pegangan di Pokemon ini. Jadi dia bisa berubah jadi Pokemon stage 1 apa aja ya. Mau itu Zoroark GX, mau itu Alolan Ninetales, dia bisa. Makanya dia salah satu kartu wajib di deck ini. Oke, itu untuk Pokemonnya. Sekarang kita akan masuk ke supporter ya. Oke, supporter yang pertama yang kita pakai adalah Pelajaran Profesor Elm. Pelajaran Profesor Elm ini kita akan pakai 3. Ini menurutku kartu yang wajib banget kalian play di giliran pertama ya. Jadi bukan Lily, tapi Pelajaran Profesor Elm. Kita lihat efeknya. Tambahkan paling banyak 3 Pokemon yang memiliki HP sama dengan atau kurang dari 60 dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck. Nah, kalau kalian pakai ini di giliran pertama, ini berarti kalian minimal sudah bisa setup 3 Pokemon yang di giliran berikutnya bisa berubah. Nah, biasa 3 ini kita ngambil apa? Itu nggak tentu ya, tergantung handnya kalian gimana. Tapi yang aku paling sering ngambil itu 1 Zorua, 1 Alolan Vulpix, sama 1 Ditto Prism Star. Kalau misalnya kita sudah punya Zorua atau Vulpix di tangan awal ya, aku biasanya akan ngambil Rowlet. Tapi fokus utamanya yang kita mau cepet-cepet jadi itu adalah Zoroarknya, supaya kita bisa mulai pakai ability penukar buat gali deck kita ya, buat cari bahan-bahan yang kita perlukan supaya setup kita jadi. Makanya Profesor Elm ini penting banget, aku pakai 3. Next, aku tetap pakai Lily 1 ya. Karena gimana pun di giliran pertama kalian ngedraw sampai 8 itu powerful. Kalau misalnya amit-amit kita nggak dapat Tapu Lele, kita nggak dapat Pelajaran Profesor Elm, tapi kita punya Lily, nggak apa-apa, tetap pakai Lily, tetap bagus karena kita punya kesempatan buat ngedraw sampai kartu tangan 8. Kalaupun di late game juga ngedraw sampai hand 6 itu masih bagus banget. Next, kita punya Cynthia 4. Cynthia juga draw engine wajib ya saat ini ya. Kalian boleh pakai 3, tapi aku personally lebih suka pakai 4. Efeknya adalah kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke dalam deck, kemudian ambil 6 kartu dari atas deck. Ini bagus banget buat cuci tangan, jadi kalau kartu tangan kita mandek, nggak ada yang bisa kita pakai. Misalnya kita ada field blower, tapi lawan nggak ada yang bisa di field blower. Hal-hal seperti itu, misalnya kita ngedraw semua rare candy, tapi nggak ada Decidueye-nya. Kita bisa cuci tangan pakai Cynthia, dan ngedraw 6 kartu baru. Dan itu bagus banget. Makanya aku pakai 4 ya, daripada pakai Lily-nya yang banyakan, lebih bagus pakai Cynthia-nya. Oke, next ini juga supporter yang nggak kalah penting, yaitu Guzma. Guzma aku akan pakai 3 ya. Guzma di sini sangat penting, karena kalian mau pintar-pintar, kayak yang tadi aku bilang ya, pintar-pintar mainin damage dari Alolan Ninetales dan Decidueye GX-nya. Misalnya di bench-nya lawan itu ada Pokemon yang HP-nya sisa 70. Nah, tapi aktifnya masih segar atau gimana gitu. Kalian bisa tangkap pakai Guzma ke depan, terus yang di belakang yang masih segar itu kalian tembak, kalian cicil dulu pakai Decidueye. Nah, habis itu Alolan Ninetales yang Fairy bisa deal 70 ke depan, 30 ke belakang. Jadi bisa langsung minimal ngambil 1 knockout ya. Itu contoh kondisi yang pertama. Contoh kondisi yang kedua adalah kalau kalian mau pakai Yveltal GX, pakai serangan GX-nya yang hitung mundur malapetaka itu ya. Soalnya harus Pokemon bertarungnya lawan yang punya 4 damage counter. Harus Pokemon aktifnya. Jadi kalau misalnya Solgaleo kan lebih sering ditaruh di belakang tuh. Nah, kalau kalian mau nangkep, harus ditangkap pakai Guzma ke depan, tembak 2 kali pakai Decidueye, baru bisa malapetaka GX. Makanya Guzma penting banget dari deck ini ya. Buat kalian gimana caranya pintar-pintar mainin aktif dan bench-nya lawan. Ini yang terakhir, supporter terakhir aku pakai Acerola 1. Ability-nya kembalikan 1 Pokemon sendiri yang memiliki token kerusakan dan semua kartu yang dikenakannya ke kartu pegangan. Karena sebagian besar, kita tadi aku udah bilang ya, stage 1,
Acerola itu jadi bagus banget ya, karena kita bisa, misalnya Zoroark kita udah sekarat nih, kita bisa Acerola, balikin lagi Zoroarknya. Kalau misalnya kita punya Zorua di bench, Zoroark yang kita naikin tadi bisa langsung kita berubahin lagi. Dan kita punya satu Zoroark GX baru yang masih segar. Jadi anggapnya ini buat healer lah ya. Kalau misalnya Pokemon kita sekarat, daripada fainted, kita mending naikin ke tangan. Oke, itu buat supporternya. Sekarang kita akan masuk ke item. Item yang pertama ya, kita bahas bola-bola dulu. Yang pertama, item wajib, bola ultra. Aku pakai bola ultra 4. Ini ability-nya main harus membuang 2 kartu pegangan ke trash untuk menggunakan kartu ini. Pengguna kartu memilih satu Pokemon dari deck sendiri, lalu masukkan kartu pegangan setelah diperlihatkannya ke pemain lawan, kemudian kocok deck. Ini bagus banget karena kalian bisa search Pokemon spesifik yang kalian butuhkan. Misalnya kalian lagi butuh Ditto, atau kalian butuh Tapu Lele di early game buat nyari Professor Elm, atau kalian sudah sampai di waktu kalian butuh pakai Veltal GX, bola ultra spesifik bisa nyari kartu itu. Ataupun ya engine kita ini ya, kalian butuh salah satu dari engine kita, bisa di search pakai Ultra Ball. Terus bola yang kedua, aku ada Timer Ball. Jadi bola timer ini jarang dipakai ya, karena hoki-hokian. Aku sendiri juga nggak terlalu suka makainya, tapi di deck ini bagus banget. Lempar koin 2 kali, tiap hasil sisi depan sesukanya ambil Pokemon evolusi dari deck sendiri ke kartu pegangan, setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Nah, ini salah satu target yang tadi aku bilang kita ambil pakai tuntunan misteriusnya Alolan Ninetales yang Fairy ya. Kalau kita ngambil bola timer, terus bola timernya heads, mau itu 1 kali atau 2 kali, itu kalian udah untung banget ya. Kalau 1 kali, kita udah bisa langsung lanjut berubah-berubahin yang lain, misalnya lanjut berubahin Decidueye, langsung lanjut berubahin Zoroark. Kalau misalnya dapat 2, lebih bagus lagi. Bahkan kita mungkin bisa jadi punya 2 Decidueye langsung dalam 1 giliran. Next, aku pakai 4 permen langka. Jadi permen langka ini juga kartu wajib buat deck stage 2 ya. Pilih 1 Pokemon basic sendiri yang ada di arena untuk berevolusi menjadi Pokemon stage 2 yang sesuai dari dan ada dalam kartu pegangan. Dia dapat digunakan pada giliran sendiri yang pertama atau untuk Pokemon basic yang baru dimainkan giliran ini. Ini juga sama, tadi aku bilang pakai tuntunan misteriusnya Alolan Ninetales Fairy ya. Kita ngambil 1 bola timer, 1 permen langka. Kalau bola timernya head, kita bisa langsung ngambil Decidueye. Habis itu kita bisa langsung pakai permen langka yang tadi kita ambil untuk ubahin Decidueye-nya. Ya, itu bagus banget sih. Itu combo yang luar biasa. Terus mungkin ada yang nanya kenapa aku pakai permen langkanya 4 ya, padahal Decidueye-nya cuma 3. Ini supaya memudahkan kartu ini naik ke tangan. Jadi kalau misalnya aku pakainya banyak, aku pakai sampai mentok ya 4, mudah buat muncul di tangan, meskipun tanpa harus ku search. Karena ada kondisi di mana Alolan Ninetales-nya itu nggak bisa jadi. Jadi aku terpaksa ngegali deck-nya pakai ability penukarnya Zoroark. Makanya aku pakai permen langkanya lebih banyak. Dan kalaupun aku ngedraw kelebihan ya, aku udah punya 3 Decidueye dan aku punya 1 permen langka ekstra, itu nggak masalah karena aku bisa pakai buat ability penukarnya Zoroark GX. Dan kita juga mesti perhitungkan ya, kalau misalnya permen langka ini masuk ke price 2 atau 3, itu deck ini udah susah banget jalan. Jadi ya aku putusin buat pakai 4 karena ini sepenting itu. Oke, next kita akan bahas item yang satu-satu ya. Yang pertama adalah tukar Pokemon. Ini kartu simple ya. Tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan sendiri. Kadang lawan iseng gitu gusmain Decidueye kita ke depan, Decidueye-nya nggak bisa mundur, jadi kita butuh tukar Pokemon. Terus kartu yang berikutnya adalah Tandu Pertolongan. Ini juga kita pakai 1. Ability-nya pilih salah satu dari berikut ini. Tambahkan 1 Pokemon dari trash sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke pemain lawan. Atau pilih 3 Pokemon dari trash sendiri, kocok kembali ke dalam deck setelah memperlihatkan ke pemain lawan. Ini lebih sering dipakai buat ability yang pertama ya. Buat ngambil Pokemon stage 1-nya kita, ambil dari trash supaya bisa langsung berubah lagi. Next, kita pakai obat luka maksimum, pakai 1. HP 1 Pokemon sendiri pulih secara penuh, kemudian buang semua energi yang dikenakan pada Pokemon tersebut ke trash. Ini lebih sering kita pakai ke Decidueye GX ya. Jadi Decidueye GX itu kan HP-nya gede tuh, 240. Biasanya susah di one shot sama lawan. Lawan misalnya kayak mukul cuma 120, 150 gitu. Kan kita juga nggak masang energi ya ke Decidueye, jadinya obat luka maksimum sangat efektif buat nge-heal Decidueye. Tapi ada kondisi-kondisi lain juga, kalau misalnya kalian mau nge-heal Zoroark, nge-heal Alolan Ninetales, atau yang lain-lain juga nggak masalah ya. Pintar-pintar baca situasi aja. Item yang berikutnya adalah Field Blower.
buang paling banyak 2 kartu Pokemon Tool atau Stadium yang ada di arena ke trash. Ya ini buat bersihin barang-barang yang menyebalkan aja lah ya yang ada di arena. Kayak misalnya ikat kepala pilihan, dumbbell, atau ya hal-hal lainnya lah. Oh, baton. Iya, baton harapan itu sangat menyebalkan. Next kita akan masuk ke Pokemon Tool ya. Yang pertama kita pakai ikat kepala pilihan. Kerusakan dari serangan yang diberikan Pokemon yang dikenakan kartu ini kepada Pokemon GX atau EX bertarung lawan bertambah sejumlah 30. Ini bagus banget. Kita bisa pakai kayak misalnya ke Alolan Ninetales yang Fairy atau ke Zoroark ya buat ngedeal ekstra 30 damage ke GX-nya lawan. Kayak tadi yang aku udah bilang, deck ini susah banget buat ngehandle deck yang Pokemonnya HP-nya gede-gede. Jadi ekstra 30 damage ini sangat berarti. Terus yang terakhir adalah Counter Gain. Kartu ini juga Pokemon Tool ya, dipasang ke Pokemon. Jika kartu poin sendiri lebih banyak dari kartu poin lawan, serangan yang dari Pokemon yang dikenakan kartu ini berkurang 1 colorless. Nah, tadi kalian ingat aku ada bilang kalau Alolan Ninetales Fairy itu double attachment ya. Jadi kita harus attach energy Fairy sekali, habis itu energy bebas sekali, baru dia bisa nyerang. Counter Gain ini fungsinya adalah supaya Alolan Ninetales Fairy kita ini dari double attachment jadi single attachment aja. Kita cukup colok 1 energy Fairy dan pasang Counter Gain, Alolan Ninetales Fairy-nya udah bisa nyerang. Oh ya, ini juga salah satu kartu yang bisa dicari sama tuntunan misteriusnya Alolan Ninetales ya. Kalau kartu poinnya kalian udah lebih banyak dari lawan udah duluan ngambil prize, kalian bisa tuntunan misterius ngambil Counter Gain ini supaya Alolan Ninetales-nya bisa langsung nyerang. Ya, tapi itu salah satu varian ya. Kalian akan lebih sering ngambil Timer Ball sama Rare Candy sih. Cuma ya sekali lagi pintar-pintar baca situasi karena ini benar-benar deck yang mainnya susah ya. Benar-benar harus baca situasi. Oke, yang terakhir aku play 1 Stadium ya. Hutan yang telahap. Kerusakan dari serangan yang diberikan oleh Pokemon kedua pemain dengan tipe Darkness dan Dragon terhadap Pokemon bertarung lawan akan bertambah 10. Jadi ini supaya Zoroark GX kita bisa ngehit 130 ya. Karena banyak banget basic non-GX yang HP-nya 130, kayak Buzzwole, White Kyurem, dan lain-lain. Banyak yang HP-nya 130, dan ini supaya kita bisa one-shot mereka. Alasan lain kenapa aku pakai hutan yang telahap ini adalah karena banyaknya Stadium Prism yang bagus-bagus sekarang ya. Kayak Gunung Petir, Pabrik Membara, terus Wondrous Labyrinth, itu mereka nggak bisa di field blower, jadi satu-satunya cara adalah timpa mereka dengan stadium baru, yaitu hutan yang telahap ini. Oke, next kita akan masuk ke yang terakhir ya, yang energi. Pertama kita pakai 4 energi bening ganda. Seperti yang tadi udah aku bilang, penyerang utama di deck kita adalah Zoroark GX ya, dan juga Alolan Ninetales yang water. Mereka nyerangnya butuh double energy, makanya kita butuh energi bening ganda ini, supaya mereka dengan single attachment aja udah bisa nyerang. Oke, aku pakai 4. Ini juga bisa dipakai Tapu Lele ya, kalau terpaksa ya. Next, aku pakai 2 energi basic Fairy. Kalau kita main full pakai energi spesial itu beresiko ya, karena ada beberapa kartu yang bisa deny damage dari energi spesial. Misalnya si Zulkitli GX ya. Zulkitli GX itu nggak bisa nerima kerusakan dari Pokemon yang energinya energi spesial. Nah, jadi kita terpaksa pakai energi dasar. Energi dasar ini buat kita single attachment ke Alolan Ninetales yang Fairy. Lalu yang terakhir, aku pakai 3 energi pelangi. Energi pelangi ini fungsinya sama. Dia seringkali akan jadi pengganti energi Fairy. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita butuh pakai serangannya Decidueye. Dia bisa jadi energi daun. Kita butuh serangan Yveltal untuk Malapetaka GX. Kita bisa pakai energi pelangi ini. Atau kalau kita nggak nge-draw energi Fairy, kita bisa pasang energi pelangi ini ke Alolan Ninetales Fairy kita. Ya, jadi gitu ya. Memang deck ini sebenarnya sangat complicated. Mainnya susah. Mainnya benar-benar butuh latihan banget. Aku waktu itu sebelum regional latihannya banyak ya. Aku main online sama Darren. Aku main di Orange. Aku main di Invaders juga. Aku ngetes deck ini berkali-kali karena gimana ya. Emang mainnya susah banget. Dan butuh pembiasaan banget untuk nguasain decknya. Bahkan aku sekarang pun merasa decklistku saat ini mungkin belum decklist yang paling sempurna ya. Masih belum yang paling mentoknya lah, karena aku belum sempat ngetes ini di turnamen yang skalanya gede di regional. Cuma mungkin di regional berikutnya aku nggak akan pakai ini ya, karena mungkin udah keluar set 5. Tapi ini tetap deck yang menurutku sangat
sangat kuat dan juga keren ya. Aku suka banget Decidueye. Salah satu Pokemon favoritku juga. Oke, sekian untuk konten deck profile kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau aku ada video baru. Kalau teman-teman ada masukan untuk decknya, juga silahkan drop down di komen di bawah ya. Nanti aku coba baca, terus kita bisa diskusi soal decknya lebih bagus gimana. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.